Bismillahirrahmanirrahim. Peta dan inti kandungan surat At-Taubah ayat 1-129. Perang dan bahaya kaum munafik. Prinsip dasar hubungan sosial dan antar kelompok menurut Islam adalah damai dan saling menghormati. Tetapi prinsip itu bisa berubah bila ada pihak yang melanggar perjanjian atau melakukan kezaliman. Bila kaum beriman dizalimi, maka hubungan damai bisa berubah menjadi perang atau konflik. Dan situasi perang membuat harta dan nyawa yang awalnya dilindungi bisa menjadi korban pertempuran. Namun, patut dicatat bahwa dalam syariat Islam, kewenangan untuk memutuskan perang berada di tangan negara atau sultan. Keputusan untuk perang tidak bisa diambil oleh sekelompok orang, apalagi individu. Dalam surat At-Taubah ini diungkap jalan perang yang terpaksa harus diambil. Surat At-Taubah disebut juga sebagai surat Al-Bara'ah. Kata At-Taubah berarti taubat atau menyesalnya kaum kafir yang telah melanggar perjanjian. Kata Al-Bara'ah sendiri berarti sikap berlepas diri, yaitu Allah berlepas diri dari jaminan nyawa dan harta kaum kafir dan ingkar yang awalnya dilindungi, tapi kemudian terancam karena mereka melanggar perjanjian dan jatuh ke dalam situasi perang. Selain bicara soal perang, materi surat ini didominasi uraian tentang kaum munafik. Munafik sebagai musuh dalam selimut pada situasi perang jelas sangat membahayakan, bahkan melebihi musuh dari luar. Bahaya tentang orang munafik dapat dilihat dalam ayat 42-110 dan 124-127. Jumlahnya adalah 73 ayat dari total 129 ayat, atau sebesar 57%. Di awal surat, secara tegas Allah berlepas diri dari jaminan terhadap orang kafir yang melanggar perjanjian atau berbuat kezaliman. Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum beriman memerangi para pelanggar ini. Mereka diperangi bukan karena keyakinannya, tapi karena sikapnya. Karena itu bila ada kaum kafir yang setia pada perjanjian damai dan tidak memusuhi Islam, kaum beriman juga harus setia. Karena setia pada janji adalah sikap takwa. Ayat 1-4. Allah mengungkap rahasia hati kaum kafir, bahwa sebenarnya mereka tidak mungkin membuat perjanjian damai dengan kaum beriman, karena mereka menentang Rasulullah dan dakwahnya. Tapi apapun yang mereka sembunyikan dalam hati, kaum beriman wajib setia dan memegang perjanjian selama mereka tidak melanggar. Di balik itu, tetap diperlukan sikap waspada dan berjaga hati-hati terhadap makar dan tipu daya mereka. Ayat 7-12. Allah memberi peringatan kepada kaum yang masih enggan berperang, padahal Rasulullah diusir dan kaum beriman diperangi. Mereka diminta hanya takut kepada Allah. Mereka tidak bisa mengaku beriman sebelum diuji dengan perjuangan di medan tempur. Mereka diberitahu bahwa Allah meninggikan derajat kaum beriman dan berjuang. Andaikan mereka lebih memilih dunia dibanding jihad di jalan Allah, maka Allah yang akan memberikan keputusan. 13-24. Dalam menjalani perang diingatkan soal pertolongan Allah. Diingatkan pula tentang sikap ujub dan sombong kaum beriman ketika memiliki kekuatan yang besar dalam perang Hunain yang berakhir dengan kekalahan. 25-27. Orang yang enggan berperang di jalan Allah akan digantikan kaum yang lain. Orang beriman harusnya berangkat ke medan perang dalam kondisi apapun, baik ringan maupun berat. Karena mereka enggan berperang membela agama Rasulullah, tentu Allah akan menolongnya seperti saat beliau berhijrah. Ayat 38, 40, dan 41. Dalam menghadapi tantangan ini, Allah mengungkap sikap dan karakter Rasulullah sebagai pemimpin. Beliau peduli dan prihatin dengan apa menimpa kaum beriman. Beliau bersikap penuh kasih sayang pada kaum beriman. Ayat 1-9. Sementara itu, posisi orang munafik dibahas secara detail dalam ayat 42-110 dan 124-127 dengan porsi lebih dari setengah total ayat dalam surat ini. Bahwa orang munafik memandang perang sebagai sumber keuntungan duniawi. Mereka bersumpah bersama dakwah, tapi sering mencari alasan untuk tidak ikut berperang. 42-43. Ketidakhadiran kaum munafik dalam perang sebenarnya bagus, karena mereka suka menebar isu yang mengganggu barisan. Dalam barisan kaum beriman, ada yang suka mendengar desas-desus dari kaum munafik. Andai orang beriman menang, hal itu menyakiti hati orang munafik. Jika mereka kalah, orang munafik akan senang hati. 47 dan 50. Orang munafik menggerutu dan menentang putusan Rasulullah seperti kasus pembagian zakat. Mereka bersumpah satu barisan dengan kaum beriman. Sikap mereka mengharankan mencari restu manusia, tapi mengabaikan restu dari Allah. Ayat 58 dan ayat 61-62. Sesama orang munafik selalu bekerja sama. Mereka mencegah kebaikan dan menyuruh kemungkaran, sambil bersikap pelit dan berpangku tangan. 67-69. Perintah untuk memerangi dan bertindak keras terhadap orang munafik senada dengan perintah untuk memerangi kaum yang kafir. Ayat 73-74.
Orang munafik mencari alasan tidak ikut berjuang, padahal kaum beriman berurai air mata karena sedih tidak punya bekal untuk berjuang menegakkan agama Allah. Ayat 90-96. Orang Arab Baduy di gurun dan pedalaman paling minim ilmu Islamnya hingga menonjol kekufuran dan kemunafikannya. Mereka anggap infak adalah kerugian dan mereka berharap hal buruk menimpa kaum beriman. 97-99. Di antara orang munafik ada yang membangun masjid dengan niat merusak dan membahayakan atau dirar terhadap kaum muslimin serta memecah belah kaum beriman. Ayat 107. Allah memberi ampunan kepada kaum beriman yang tidak ikut perang dengan berbagai alasan. Di luar kaum munafik, ada 3 orang sahabat yang tertinggal, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, yang merupakan sahabat utama. Allah menunda ampunan hingga mereka merasa dunia sempit dan hati mereka menjadi sesak. 117-118. Setiap satu ayat atau surat turun pada Rasulullah, orang munafik makin ingkar dan makin jauh. Semua itu karena kebencian dan kedengkian dalam hati mereka. Sebaliknya, orang beriman bertambah keimanannya. 124-127. Andai kaum-kaum yang ingkar dan kafir tetap berpaling, cukuplah penuh hati kaum beriman dengan berdoa. Penolong kami adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kepada Allah saja kami bertawakal dan kami bersandar. Karena Allah adalah penguasa arsy yang agung. Ayat 129.